Episode 6. Adik, bisakah kamu membantuku? Pria gendut itu tersenyum ramah. Dia mengulurkan tangannya untuk memasukkan batangan emas itu ke sabuk Yang Chen. Aku sudah mengatur yang lain. Selama kamu membiarkan anakku pergi ke tempat eksekusi, ketika kamu memenggalnya, potong saja kulitnya sedikit dan jangan bunuh dia. Kamu akan bisa menipu Algojo, dan tidak ada yang tahu. Saya akan berterima kasih nanti. Petik 2. Saya hanya seorang Algojo. Saya bertugas melaksanakan hukuman. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Wajah Yang Chen berubah serius. Dia mendorong tangan gemuk itu menjauh, berbalik, dan berjalan menuju tempat eksekusi. Nak, kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman yang hilang. Aku bisa menjadi menteri, tapi kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku akan membuatmu menderita. Ketika pria gemuk itu melihat penolakan Yang Chen, ekspresinya berubah. Dia berteriak keras ke punggung Yang Chen. Bahkan jika kamu adalah kaisar, apa hubungannya dengan aku yang memenggal kepalamu? Yang Chen mencibir dan langsung menuju platform eksekusi. Dia memegang pedang berwarna merah darah di tangannya dan berdiri di sana, diam-diam menunggu perintah untuk melaksanakan eksekusi. Kali ini, bukan hanya Yang Chen saja yang akan melakukan eksekusi. Ada barisan panjang Algojo yang memegang pedang merah. Yang Chen bahkan tidak bisa melihat berapa banyak orang di sana. Pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan. Tempat eksekusi macam apa yang mengharuskan pemenggalan begitu banyak kepala? Dong, dong, dong. 3 tabuhan genderang dibunyikan, dan matahari tampak telah terbit. Yang Chen hanya mendengar perintah, pemenggal kepala. Kemudian, dia melihat sebuah tanda kehidupan terlempar. Setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya. Anda dan saya tidak memiliki permusuhan di masa lalu, dan saya hanya melakukan pekerjaan saya. Saya minta maaf. Yang Chen biasa mengucapkan kata-kata pekerjaannya. Kemudian, dia mengeluarkan token kematian dari tubuh tahanan dan melemparkannya ke samping. Dengan teriakan keras, dia mengangkat pedang itu tinggi-tinggi dan menebasnya. Kepala manusia segera berguling jauh, dan tubuh tanpa kepala itu perlahan jatuh ke tanah, darah masih terus mengalir. Setelah melakukan semua ini, Yang Chen tidak menyerap esensi kehidupan untuk berlatih seperti biasa. Sebaliknya, dia berdiri diam di sana dengan pedang lebarnya, menunggu perintahnya. 19.372 Algojo, 3.843 dipenggal. Dalam kehampaan, sebuah suara sepertinya menghitung dan melaporkan pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di hadapannya. Setelah beberapa saat, debunya hilang. Yang Chen masih berada di tempat eksekusi, namun para tahanan yang baru saja dipenggal telah menghilang tanpa jejak. Namun, di ruang kosong di depannya, ada seorang wanita cantik dan menawan diikat. Dia berlutut di dalam debu, dan seolah-olah dia adalah sepotong batu giok yang indah tanpa cacat. Wajahnya seperti sinar matahari pagi yang cerah, dan dia sangat menawan dan penuh perasaan asmara. Di sekeliling wanita cantik itu berlutut, dan ada puluhan Algojo berpakaian seperti Yang Chen. Mereka tampak menunggu eksekusi. Memenggal kepala, terdengar teriakan lagi, dan sebuah tablet kehidupan terbang di depan salah satu Algojo. Algojo segera melangkah maju. Saat dia hendak mengayunkan pedang besarnya, wanita cantik itu berkata, "Saya tidak bersalah, mohon ampunilah saya, Jenderal." Algojo melihat wanita cantik itu cantik dan merasa kasihan padanya. Selain itu, dia sangat manis, jadi dia memanggil Algojo, "Jenderal." Algojo langsung memanggil Algojo hingga tulangnya lemas. Matanya terbuka lebar, dan dia tidak bisa bergerak lagi. Algojo sangat marah. Dia berteriak pada Algojo lainnya, "Kamu, pemenggal kepala." Tablet kehidupan itu sepertinya memiliki mata, dan terbang di depan Algojo lainnya. Algojo ini melangkah maju, namun ia juga dipanggil oleh wanita cantik itu. Dia langsung terpikat dan tidak bisa bergerak lagi. Lusinan Algojo semuanya sama. Suara Algojo dipenuhi amarah. Akhirnya, tablet kehidupan muncul di depan Yang Chen. Teriakan marah Algojo sangat jelas, "Kamu, pancung." Yang Chen melangkah maju dan berdiri di samping wanita cantik itu. Wanita cantik itu segera mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah cantiknya. Dia berkata dengan suara manis, "Jenderal, saya tidak bersalah." Itu hanya embusan napas ringan, tapi langsung menunjukkan sensasi mati rasa yang menembus jauh ke dalam tulang. Bahkan baja yang dimurnikan pun akan menjadi lunak dan lentur. Sayangnya, Yang Chen tampaknya memiliki hati yang membatu. Dia melihat keindahan yang lembut dan mengabaikannya. Dia hanya berteriak, "Setiap ketidakadilan ada pelakunya, setiap hutang ada debiturnya. Anda dan saya tidak memiliki permusuhan di masa lalu, dan saya hanya melakukan tugas saya. Saya hanya mengikuti perintah, dan saya telah menyinggung Anda." Setelah dia selesai berbicara, dia tidak peduli dengan tangisan patah hati wanita cantik itu. Dia mengangkat pedang besarnya tinggi-tinggi, dan dengan satu tebasan, suara memohon wanita cantik itu segera menghilang. Kepala cantiknya terbang jauh, tapi tidak ada bedanya dengan memenggal kepala tahanan biasa. Bagus. Yang Chen menebas dengan pedang besarnya, tapi dia mendengar sorakan di telinganya. Yang Chen tidak melihat ke samping, tapi dia tertawa dingin di dalam hatinya. 3.843 orang, dan hanya 115 orang yang dipenggal. Suara dalam kehampaan masih melaporkan. "Yang Chen, sebelah sini." Seseorang berteriak dari belakang. Tanpa pikir panjang, Yang Chen mengikuti.
Para algojo lain yang tidak bisa membunuh wanita cantik itu sepertinya diabaikan, dan mereka masih berdiri di tempat yang sama. Setelah beberapa saat, mereka sampai di tempat eksekusi lainnya. Di sini, hanya ada satu algojo, Yang Chen, dan tahanannya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah naga dengan rambut acak-acakan. Yang aneh adalah tidak ada tali di tubuhnya, dan tidak ada tentara yang mengawasinya. Dia berdiri di tempat yang sama, tidak marah, dan menatap dingin ke arah Yang Chen yang mendekat. Prajurit yang memimpin jalan telah menghilang, dan hanya Yang Chen yang menghadapi pria parubaya ini sendirian. Namun, Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, dan hanya berdiri diam. Yang Chen, penggal. Suara familiar dari algojo terdengar lagi, dan sebuah tablet kehidupan jatuh di depan Yang Chen. Tanpa berkata apa-apa, Yang Chen mengangkat pedang kepala hantu dan melangkah maju. Melihat ini, mata pria parubaya itu melebar, dan aura mendominasi muncul di matanya. Dia berteriak pada Yang Chen, "Saya adalah Kaisar Dinasti, penguasa 95, beraninya kamu bersikap begitu kasar." Begitu kata-kata ini keluar, terdengar suara logam, seperti kata-kata emas dan batu giok, memekakkan telinga. Mereka yang penakut akan merasakan anggota tubuh mereka menjadi lemah ketika mendengar suara ini, dan tanpa sadar mereka akan berlutut. Dong, Yang Chen tidak peduli, dan melangkah maju untuk menendangnya. Jiwa Daluo Golden Immortal, mengapa dia peduli dengan seorang kaisar kecil? Dia menendang pria parubaya itu ke tanah, dan menginjaknya dengan kuat. Kemudian, dia melambaikan pedang kepala hantu berwarna darah. Setiap keluhan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya. Anda dan saya tidak memiliki dendam di masa lalu, dan saya hanya menjalankan tugas saya dan mengikuti perintah. Mohon maafkan saya. Begitu dia mengatakan ini, pedang Yang Chen tiba-tiba ditebang, dan kepala kaisar yang memproklamirkan diri itu berguling jauh. Ding, terdengar suara nyaring, dan liontin giok putih kecil muncul di bawah mayat kaisar. Batu giok itu halus, dan orang dapat mengatakan bahwa itu adalah barang langka. Yang Chen melihat sekeliling, dan melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia tertawa dingin di dalam hatinya. Dia mengambil liontin giok itu, dan memasukkannya ke bawah ikat pinggangnya. Kemudian, dia berdiri diam di sana, menunggu pesanan selanjutnya. Hanya ada dua algojo. Salah satu dari mereka melihat lurus ke depan, dan yang lainnya mengambil liontin giok. Suara di udara tidak dapat didengar oleh Yang Chen, dan dia sedang melakukan perhitungan akhir. Bagus, Yang Chen, platform pembantaian abadi pengadilan surgawi masih kekurangan algojo seperti Anda. Apakah Anda bersedia? Algojo yang belum pernah muncul sebelumnya sekarang berdiri di depan Yang Chen, dan bertanya dengan ramah. Dia bahkan memegang cincin putih di tangannya, dan perlahan menyerahkannya. Episode 7. Atas perintah Anda, Tuan. Yang Chen membungkuk dan mengambil cincin itu. Di bawah instruksi algojo, dia perlahan-lahan meletakkannya di jarinya. Setelah dipasang di jarinya, cincin itu memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti seluruh tubuh Yang Chen. Kemudian, itu menghilang di jari Yang Chen, hanya meninggalkan bekas seperti tato di jari Yang Chen. Ini adalah token dari platform pembantaian abadi. Dengan token ini, Anda dapat memasuki platform pembantaian abadi untuk membunuh yang abadi. Algojo menginstruksikan tanpa ekspresi. Lalu, dia menunjuk ke belakang Yang Chen. Di dalam platform pembantaian abadi, selain kamu, semua orang harus dibunuh. Pergilah sekarang. Yang Chen menoleh dan menyadari bahwa sebuah jalan telah muncul di belakangnya, menuju ke sebuah gerbang yang megah. Gerbang itu lebih mewah dari gerbang manapun di dunia fana. Di pilar tebal, bahkan ada dua naga emas yang mengaum melingkari mereka. Di tengah gerbang ada tiga kata besar, flamboyan, berwarna merah darah, platform pembantaian abadi. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa ketiga kata itu terbuat dari daging dan darah yang hidup, dan kata-kata itu masih menggeliat tanpa henti. Di bawah gerbang berdiri 4 prajurit bersenjata lengkap, menjaga gerbang. Berhenti. Siapa yang berani memasuki platform pembantaian abadi? Begitu Yang Chen mendekat, seseorang langsung berteriak. Yang Chen mengulurkan tangannya, dan tanda cincin di jarinya terlihat. Anehnya, ketika dia sampai di sisi ini, tubuh asli dari cincin itu tiba-tiba muncul, membuat para prajurit yang menjaga gerbang mengerti. Setelah melihatnya, mereka berempat membuka gerbang dan membiarkan Yang Chen masuk. Setelah memasuki gerbang, ada cahaya putih buram, dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Yang Chen mengulurkan tangannya, tetapi tidak menyentuh apapun. Setelah berpikir sejenak, dia melangkah menuju cahaya putih. Cahaya putih tidak menahannya sama sekali, membiarkannya masuk. Hanya ketika mereka melihat pemandangan ini barulah keempat prajurit itu benar-benar rileks. Salah satu dari mereka tiba-tiba menoleh dan bertanya dengan bingung, "Pak, dia tidak bersih." Dia mengambil sesuatu dari orang mati, kenapa dia dipilih? Tanpa sepengetahuan mereka, algojo telah muncul di samping mereka. Dia menatap bola cahaya itu untuk waktu yang lama sebelum berkata, "Kalian semua tahu siapa yang akan dibunuh oleh platform eksekutor abadi kali ini." Dia dan orang lain adalah satu-satunya yang tidak mempraktekkan pilih kasih dan membunuh si pembunuh. Mereka juga rela memenggal kepala iblis wanita itu. Dia bahkan berani menendang makhluk tertinggi 95 ke tanah sebelum memenggal kepalanya. Orang lain bahkan melakukan kowtow terlebih dahulu sebelum memenggal kepalanya. Yang lain menuruti keinginan si pembunuh, tidak tahan memenggal kepala iblis wanita itu, atau tidak punya nyali.
Tidak ada orang yang lebih cocok dari mereka untuk platform pembantaian abadi ini. Mengambil sesuatu dari yang sudah mati selalu lebih baik daripada mengambil dari yang hidup. Petik 2. Selanjutnya, setelah memasuki platform pembantaian abadi, apakah menurut Anda manusia fana seperti dia akan diberi kesempatan untuk pergi setelah membunuh begitu banyak makhluk abadi? Algojo menatap keempat penjaga di sebelahnya. Apakah menurutmu manusia fana seperti dia, setelah membunuh begitu banyak makhluk abadi, akan diberi kesempatan untuk keluar? Para penjaga menatap keempat prajurit itu. Apakah menurutmu setelah membunuh begitu banyak makhluk abadi, manusia seperti dia akan diberi kesempatan untuk keluar? Dia tidak hanya harus berani, tetapi dia juga harus memiliki kelemahan. Jarang sekali menemukan orang yang cocok. Aneh sekali. Orang tersebut tidak hanya harus berani, tetapi juga harus memiliki kelemahan. Jarang sekali menemukan seseorang yang memenuhi persyaratan ini. Aneh sekali. Yang Chen melangkah ke cahaya putih. Seolah-olah dia tiba-tiba melangkah ke dunia yang berbeda. Matanya berbinar. Tempat eksekusi yang jauh luas muncul di depan Yang Chen. Sejujurnya, bahkan di kehidupan sebelumnya, Yang Chen tidak memiliki kesempatan untuk melihat platform pembantaian abadi. Platform pembantaian abadi, seperti namanya, adalah tempat pengadilan surgawi mengeksekusi makhluk abadi. Dewa yang bisa memasuki tempat ini hanya memiliki satu identitas, yaitu tahanan yang menunggu eksekusi. Yang Chen bukanlah seorang algojo di kehidupan sebelumnya, dia juga bukan seorang tahanan yang menunggu eksekusi, jadi dia tentu saja tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Di depannya ada tempat pisau emas berbentuk dua naga yang saling berjalin. Kepala naga menghadap ke atas, dan mulut naga terbuka lebar. Di dua mulut naga yang terbuka, ada pedang panjang berwarna merah darah yang sangat ganas. Setelah Yang Chen masuk, dia mengamati seluruh tempat dan langsung tertarik dengan pedang panjang ini. Bilah ini berbeda dari bilah kepala hantu yang biasa digunakan Yang Chen. Bilahnya panjang, dan sepertinya ada kilat yang menyebar di atasnya. Bilah besar itu memiliki efek yang sama dengan bilah kepala hantu. Satu-satunya kegunaannya adalah nyaman untuk dipenggal. Gagangnya yang hitam sepertinya memiliki gigi yang tajam. Benda itu mengeluarkan aura jahat, seolah-olah binatang buas akan melahapnya jika dia memegangnya. Yang Chen maju selangkah dan meraih gagang hitamnya. Seketika, niat membunuh yang heboh melonjak ke dalam hati Yang Chen seperti longsoran salju. Ratapan hantu dan lolongan serigala yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar. Seolah-olah jutaan roh pendendam sedang mengungkapkan kemarahan mereka. Saya tidak takut pada orang hidup, jadi mengapa saya harus takut pada orang mati? Yang Chen mencibir. Begitu niat membunuh yang melonjak memasuki pikiran Yang Chen, seolah-olah ia menabrak firewall. Seolah-olah ia menabrak bendungan. Pedang ganas itu sepertinya sedikit terkejut. Kemudian, ia menyampaikan keinginannya kepada Duan Lingtian, patuhi aku, dan aku akan menuntunmu untuk membunuh surgawi tertinggi surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan surgawi emas yang menyeluruh akan terintimidasi oleh niat membunuh Anda. Petik 2. Satu hal yang tidak dapat disangkal adalah bahwa pedang ganas ini telah membunuh banyak dewa kuat yang tak terhitung jumlahnya. Melawan dewa, ia memiliki niat membunuh alami yang dapat menekan mereka. Yang Chen merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya, dan tubuhnya mulai bergetar tanpa sadar. Ini adalah reaksi normal seorang surgawi menghadapi pedang pembunuh surgawi. Namun, karena Yang Chen adalah seorang surgawi emas yang menyeluruh di masa lalu, hanya butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Keinginannya yang kuat mulai melawan keinginan pedang yang ganas itu. Tidak ada yang tahu adegan seperti apa yang terjadi di dalam tahap pemenggalan abadi. Yang Chen tidak menyangka bahwa setelah dia memasuki tahap pemenggalan abadi sebagai manusia fana, dia akan mengalami masalah besar. Pedang yang ganas itu memiliki kemauannya sendiri. Tak perlu dikatakan lagi, jika manusia biasa memasuki platform pembantaian surgawi, mereka akan tunduk pada keinginan pedang ganas itu dan menjadi budak di platform pembantaian surgawi. Patuhi aku. Kehendak yang kuat sekali lagi dipaksakan, dan tubuh Yang Chen tidak dapat lagi menahan tekanan ini dan jatuh ke tanah. Dihadapkan dengan niat membunuh seperti gunung, Yang Chen harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjaga pikirannya agar tidak tertekan. Keengganan, keluhan, dan kepengecutan dari kehidupan masa lalunya muncul lagi di depan mata Yang Chen. Hal ini menyebabkan Yang Chen berteriak dari lubuk hatinya, saya tidak akan pernah menyerah. Wajah cantik tuannya muncul kembali di depan mata Yang Chen. Dia melontarkan senyum sedih padanya. Hanya dalam sekejap mata, pemandangan berubah menjadi saat Yang Chen mendapatkan pedang sinar cemerlang. Kamu hanya sebilah pedang. Akulah algojonya. Yang Chen berteriak sambil berdiri. Episode 8. Ledakan. Semua niat membunuh mengalir ke tubuh Yang Chen dan diserap oleh Yang Chen tanpa ragu-ragu. Dalam benaknya, Yang Chen hanya mengingat satu hal, dan itu adalah kalimat yang baru saja dia teriakkan, saya Algojo. Tubuh Yang Chen telah menjadi medan perang baru. Namun, pemandangannya sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, keinginan pedang pembunuh telah mencoba mempengaruhi Yang Chen pada pedang tersebut dan membuat Yang Chen menyerah pada keinginan pedang tersebut. Sekarang, itu telah menjadi pedang pembunuh yang bertarung dalam pertandingan tandang, sepenuhnya memasuki tubuh Yang Chen. Patuhi aku, menghasilkan, aku akan membawamu untuk membunuh makhluk abadi. Tidak peduli godaan atau ancaman macam apa, Yang Chen hanya menjaga kejernihan hatinya. Akulah algojonya. Kalimat ini secara langsung menentukan siapa yang menguasai dan siapa yang menjadi pengikut.
Meskipun keinginan pedang pembunuh itu telah menggunakan segala macam metode, itu tidak dapat melakukan apapun pada hati Yang Chen. Akhirnya, keinginan pedang pembunuh itu menjadi semakin lemah. Di bawah situasi di mana Yang Chen menjaga hatinya, itu mulai menyatu dengan niat membunuh di tubuh Yang Chen, yang telah membunuh ratusan orang di dunia fana. Begitu niat membunuh ini menyatu, ia tidak dapat berhenti. Seluruh proses selesai seperti pisau panas menembus mentega. Tidak lama kemudian, keinginan pedang pembunuh itu langsung melebur dengan niat membunuh Yang Chen. Akulah algojonya. Mata Yang Chen berangsur-angsur bersinar saat dia mengatakan ini dengan tegas. Pedang pembunuh di tangannya sudah dengan patuh dipegang di tangannya. Selain hubungan mulus antara daging dan tulang, tidak ada yang lain. Mengangkat pedang panjang berwarna merah darah, Yang Chen menyipitkan matanya dan menambahkan, kamu hanyalah pedang di tangan Algojo. Serangkaian perubahan terjadi, dan niat membunuh menyatu. Yang Chen bahkan tidak menyadari apa yang terjadi pada tubuhnya. Sambil memegang pedang pembunuh itu, dia merasakan niat membunuh yang mengerikan muncul. Seluruh tubuhnya tampak diselimuti lapisan cahaya merah samar. Saat matanya membuka dan menutup, niat membunuh yang tajam merembes keluar dari tubuhnya, menyebabkan orang lain gemetar ketakutan. Ini, Yang Chen kaget saat melihat cahaya merah samar terpancar dari tubuhnya. Dulu ketika mereka mengepung setan tua Yi, tubuh setan tua Yi diselimuti lapisan cahaya merah darah karena dia telah membunuh terlalu banyak orang. Meskipun Yang Chen hanya memiliki cahaya redup sekarang, dia tampaknya dipenuhi dengan niat membunuh seperti setan tua Yi. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa dia adalah iblis yang tiada taranya. Untungnya, saya siap. Yang Chen tersenyum tapi tidak terlalu peduli. Sambil memegang pedang, dia berjalan ke depan. Platform tinggi itu adalah dataran tinggi pembantaian abadi, tempat para dewa dan iblis dibunuh. Namun, Yang Chen tidak langsung naik ke atas panggung. Sebaliknya, dia melihat dari samping. Tata letak dataran tinggi pembantaian abadi sangat sederhana. Ada dapur untuk Yang Chen makan dan minum, sebuah ruangan kecil untuk Yang Chen beristirahat, dan tempat untuk mandi dan pergi ke toilet. Makanan dan air akan ditempatkan di sana, jadi Yang Chen tidak perlu melakukan apapun. Ada juga jubah surgawi mulus di ruangan untuk dipakai Yang Chen. Itu dibuat dengan gaya Algojo. Itu tahan debu dan tahan air. Segala sesuatu yang dibutuhkan Yang Chen untuk hidup dapat ditemukan di sini. Tempat eksekusi yang luas adalah tempat para tahanan diikat. Itu masih kosong. Namun, Yang Chen tahu bahwa tempat ini akan segera dipenuhi dengan makhluk abadi yang luar biasa untuk dia bunuh satu persatu. Minum air, makan, mandi, berganti pakaian, Yang Chen perlahan menyelesaikan semua ini. Kemudian, dia memeluk pedang pembunuh itu dan langsung pergi ke dataran tinggi pembantaian abadi. Setelah duduk, dia mulai mengamati dengan cermat cincin di tangannya. Setelah memasuki dataran tinggi pembantaian abadi, cincin itu tetap dalam bentuk aslinya. Yang Chen pernah memiliki cincin seperti ini di kehidupan sebelumnya. Itu adalah tanda pelayanan di pengadilan surgawi. Selain itu, ada juga kartu akumulasi merit dan cincin penyimpanan yang layak. Yang ada di tangan Yang Chen agak istimewa. Itu adalah satu-satunya cincin di pengadilan surgawi yang hanya diberikan kepada manusia. Tidak ada yang menyangka Yang Chen mengetahui hal-hal ini seperti telapak tangannya. Siapa yang tahu bahwa di kehidupan Yang Chen sebelumnya, dia pernah mengalami kehidupan yang luar biasa. Dalam hidup ini, hanya agar hal-hal yang disesalkan itu tidak muncul kembali. Boom, boom, boom. Dengan 3 ledakan yang menggelegar, kerumunan besar tiba-tiba muncul di tempat eksekusi di bawah dataran tinggi pembantaian abadi. Yang Chen melakukan perhitungan kasar dan menemukan ada beberapa ratus orang. Apalagi jumlah orangnya masih terus bertambah. Yang Chen melihat semua ini, tetapi tidak melakukan apapun. Dia masih duduk diam di dataran tinggi pembantaian abadi, menutup matanya untuk beristirahat. Dengan begitu banyak orang yang muncul di dataran tinggi pembantaian abadi, keinginan pedang pembunuh di tubuh Yang Chen tiba-tiba mulai membuat keributan. Membunuh mereka. Membunuh mereka. Petik 2. Kemunculan target yang tiba-tiba menyebabkan keinginan pedang pembunuh di tubuh Yang Chen mengamuk lagi. Keinginan untuk membunuh makhluk dan menguliti daging dan darah membuat Yang Chen hampir tidak bisa menjaga hatinya. Namun Yang Chen masih ingat betul bahwa dialah algojonya. Selain itu, dia merasa bahwa keinginan pedang pembunuh itu sepertinya menghilang terlalu cepat, dan itu agak tidak masuk akal. Benar saja, setelah menemukan target untuk dibunuh, ia muncul kembali. Jika Yang Chen baru saja menyerang, keinginan pedang pembunuh itu mungkin akan memanfaatkan serangan Yang Chen untuk menyerang jantungnya lagi. Tapi Yang Chen dengan paksa menahannya dan duduk diam di peron. Pedang pembunuh itu tidak punya pilihan selain melompat keluar lagi. Kenyataannya, ini bukanlah kehendak si pedang pembunuh, tapi kehendak seluruh dataran tinggi pembantaian abadi. Pedang pembunuh itu sendiri juga merupakan bagian dari dataran tinggi pembantaian abadi. Sejak dataran tinggi pembantaian abadi muncul, ia selalu membunuh makhluk abadi dan iblis. Niat membunuhnya begitu kuat sehingga hampir mustahil untuk dilawan. Jika itu orang lain, mereka akan dikendalikan oleh dataran tinggi pembantaian abadi. Sayangnya, manusia yang memasuki dataran tinggi pembantaian abadi kali ini adalah Yang Chen. Dia sudah lama bersiap, jadi dia secara alami tidak akan dikendalikan oleh dataran tinggi pembantaian abadi. Menjaga hatinya, Yang Chen selalu menjaga di dalam hatinya, akulah algojonya. Tidak peduli bagaimana keinginan membunuh di tubuhnya berjuang, itu tidak dapat mengendalikan Yang Chen.
Pedang pembunuh di tangannya, di bawah pengaruh dataran tinggi pembunuh abadi, bilahnya bergetar tanpa henti, seolah ingin melompat keluar dari tangan Yang Chen dan membunuh makhluk abadi. Yang Chen memegangnya erat-erat, tangannya yang lain mencengkeram pedang dan pedang, tidak memberi kesempatan pada pedang pembunuh itu. Akhirnya, perjuangan Immortal Slaying Plate kembali berakhir dengan kegagalan. Pedang pembunuh yang gemetar perlahan menjadi tenang, dan hati Yang Chen tidak lagi memiliki keinginan untuk menghasut Yang Chen untuk membunuh para tahanan itu. Tampaknya kehendak dataran tinggi pembunuh abadi tidak punya pilihan selain mengakui identitas Yang Chen sebagai Algojo. Kamu harus ingat, kamu hanyalah dataran tinggi pembunuh abadi, hanya sebilah pedang. Yang Chen sekali lagi memantapkan keyakinannya di dalam hatinya, saya Algojo. Di sini, saya yang bertanggung jawab. Hanya saya yang bisa memutuskan siapa yang akan dibunuh dan kapan harus dibunuh. Kehendak dataran tinggi pembantaian abadi tidak lagi berjuang, dan dengan patuh menerima wasiat Yang Chen. Seluruh dataran tinggi pembantaian abadi tampak hidup, dan di bawah kendali Yang Chen, itu berubah dengan bebas. Bagus sekali, akulah Algojo-nya. Merasakan kepatuhan ini, Yang Chen memegang pedangnya dan berdiri. Episode 9. Ini sebenarnya kamu. Sebuah suara datang dari para tahanan yang ditahan, yang membuat Yang Chen sangat terkejut. Apakah seseorang di dunia abadi mengenalinya? Siapa? Yang Chen menunjuk ke arah suara itu. Hanya dengan berpikir, seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang terikat erat muncul di platform pengeksekusi abadi. Begitu dia naik ke atas panggung, tubuhnya secara otomatis menjadi seperti berlutut, menunggu pisau Yang Chen ditebas. Dewa abadi yang memasuki platform pengeksekusi abadi mengalami lumpuh dalam budidayanya. Bahkan manusia fana seperti Yang Chen dapat melakukan apapun yang dia inginkan terhadap makhluk abadi ini dengan kekuatan platform pengeksekusi abadi. Beberapa bulan yang lalu, kamu menggali kotak logam dari pelipisku dan membungkuk kepadaku. Apakah kamu lupa, pakaian lelaki tua itu compang camping dan sama sekali tidak cocok dengan identitasnya sebagai makhluk abadi. Sangat sedikit orang yang pergi ke tempatku, dan tidak ada yang membungkuk padaku, jadi aku mengingatnya dengan jelas. Ketika lelaki tua itu mengatakan ini, Yang Chen juga mengerti bahwa lelaki tua ini jelas adalah pemilik tanah. Tanahnya tidak besar, tapi dia juga tidak kecil. Dia hampir tidak bisa dianggap abadi. Jadi itu kamu. Yang Chen tersenyum, tapi dia tidak terburu-buru mengayunkan pedangnya. Lagi pula dia satu-satunya Algojo di sini. Platform Algojo abadi pengadilan surgawi tidak perlu melihat waktu. Kapan harus menebas seseorang sepenuhnya terserah pada Yang Chen. Kamu hanya manusia biasa, bagaimana kamu bisa melakukan hal tercela seperti itu? Tanah tua itu tiba-tiba menjadi marah dan dengan keras menegur Yang Chen. Kamu juga tahu kalau aku hanyalah manusia biasa. Bagaimana aku bisa mengambil keputusan mengenai masalah seperti itu? Yang Chen membelai pedang di tangannya dan menjawab dengan santai. Bagaimana dia bisa menanyakan pertanyaan seperti itu? Dia bahkan tidak punya otak dan sangat bertele-tele. Tidak heran dia hanyalah sebuah negeri, dan sangat miskin pada saat itu. Memberontak melawan pengadilan surgawi sungguh memalukan. Orang tua itu masih berbicara pada dirinya sendiri, tapi apapun yang dia katakan, dua kalimatnya selalu sama, terutama kata, pengkhianatan dan bitah. Dia terus mengulanginya terus-menerus. Jalan surga itu konstan, tetapi dao surgawi itu tidak kekal. Yang Chen tidak perlu berdebat dengan tanah lama. Dia hanya memberikan alasan, selama bertahun-tahun, posisi penting di pengadilan surgawi tidak pernah berubah. Karena dao surgawi tidak dapat diprediksi, mengapa Kaisar Langit selalu menjadi satu-satunya. Ibu suri dari barat juga adalah dia. Begitu banyak master yang telah naik, tetapi tidak peduli seberapa tinggi budidaya mereka, mereka hanya bisa menjadi prajurit atau pelayan terendah di istana. Jika itu aku mungkin juga akan memberontak. Petik 2. Inilah alasan orang-orang buatan itu dulu menentang pengadilan surgawi, jadi Yang Chen tentu saja mengetahuinya. Namun, begitu dia mengatakannya, dia tahu bahwa dia sedang memainkan kecapi kepada seekor sapi. Pengkhianatan. Ini adalah pengkhianatan. Orang tua itu sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya tidak peduli apakah itu pemberontak besar atau pemberontak kecil. Saya hanyalah manusia kecil. Saya tidak peduli dengan banyak hal. Yang Chen tersenyum tipis dan berkata kepada tanah tua yang marah, Senior, sebelum kamu mati, apakah kamu memiliki keinginan yang belum terpenuhi? Mungkin aku bisa membantumu memenuhinya. Harapan. Tanah tua itu tercengang, dan kemudian dia segera memarahi dengan penuh semangat, keinginanku adalah mencabik-cabik para pengkhianat itu. Jika saya tidak termasuk dalam pengkhianat itu, mungkin saya bisa membantu Anda memenuhi beberapa di antaranya. Yang Chen tersenyum tipis dan tidak peduli dengan kegembiraan negeri tua itu. Tentu saja, kamu juga tahu bahwa kamu tidak bisa membunuh mereka semua. Aku bisa membantumu membunuh beberapa dari mereka. Namun, membunuh mereka berarti memenuhi keinginan Anda. Apa manfaatnya bagi saya? Petik 2. Negeri lama jelas tidak menyangka Yang Chen akan bereaksi seperti ini. Dia berusaha memalingkan kepalanya dari platform eksekusi untuk melihat Yang Chen. Dia bertanya dengan tak percaya, apakah kamu serius? Saat ini, sekte budidaya terkait erat dengan alam abadi dan alam fana. Saya memiliki dendam yang tidak dapat diselesaikan dengan sekte surga misterius, jadi saya harus membunuh beberapa dari mereka. Yang Chen juga sangat serius. Aku bersumpah demi iblis dalam diriku bahwa aku pasti akan membunuh orang-orang dari sekte surga misterius. Jika Anda tidak memiliki keinginan lain,
Anda bisa pergi dengan tenang. Petik 2. Karena kamu berani bersumpah demi iblis dalam dirimu, aku akan mempercayaimu sekali ini saja. Negeri tua tidak memikirkan bagaimana manusia seperti Yang Chen mengetahui begitu banyak rahasia pengadilan surgawi. Dia hanya mendengarkan sumpah Yang Chen dan mempercayainya. Jika Anda masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan platform pemenggalan abadi, pergilah ke kuil saya yang rusak di dunia fana. Ada beberapa kilogram batu roh yang saya sembunyikan di tanah di depan platform. Aku sudah miskin selama separuh hidupku. Hal-hal yang saya tinggalkan sebelum saya naik adalah milik Anda. Lakukan. Petik 2. Setiap ketidakadilan memiliki pelakunya, dan setiap hutang memiliki debiturnya. Anda dan saya tidak memiliki keluhan di masa lalu, dan saya hanya melakukan tugas saya. Saya minta maaf karena telah menyinggung perasaan Anda. Yang Chen berdiri dan selesai membaca kata-kata ke negeri lama. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia mengangkat pisau di tangannya dan menebangnya. Kepala tanah tua itu jatuh ke tanah dalam sekejap mata. Darah muncrat kemana-mana, tetapi tidak setetes pun mendarat di Yang Chen. Mendesis. Dia menarik napas dalam-dalam ke tubuhnya. Teknik budidaya Old Devil Yi beredar lagi, dengan cepat menyerap dan melarutkan esensi kehidupan tanah lama. Segera, arus hangat mengalir ke atas kepalanya. Kemudian, ia beredar beberapa kali di sepanjang meridian Ren dan Du sebelum menghilang tanpa jejak. Namun, kali ini, bahkan jika Yang Chen membunuh ratusan manusia, dia tidak akan mampu melakukannya. Dengan mata terpejam, Yang Chen tidak membuka matanya sampai arus hangat di tubuhnya menghilang. Lalu, dia merasakan ada yang tidak beres dengan cincin di tangannya. Sambil berpikir, dia menemukan bahwa nilai pahala pada cincin itu telah berubah dari 0 menjadi lebih dari ratusan ribu. Hati Yang Chen tergerak. Cincin ini adalah simbol identitas di pengadilan surgawi, dan pada saat yang sama, cincin ini memiliki nilai pahala. Membunuh tanah lama berarti para pemberontak telah menguasai pengadilan surgawi dan mengubah standar prestasi. Membunuh musuh secara alami akan meningkatkan nilai prestasi seseorang. Berapa banyak nilai pahala yang dimiliki makhluk abadi di pengadilan surgawi lama yang akan meningkat untuk Yang Chen sekarang? Namun nilai pahala ratusan ribu itu tidaklah banyak, namun juga tidak sedikit. Yang Chen tidak mempedulikannya. Platform pembantaian abadi ini penuh sesak dengan tahanan yang menunggu untuk dieksekusi. Bukankah ini akan menjadi tanah yang bernilai pahala? Tahanan kedua diangkat. Itu adalah prajurit kecil dari pengadilan surgawi. Yang Chen tidak bertanya tentang asal-usulnya, tetapi sesuai dengan contoh tanah tua di depannya, dia masih bertanya, sebelum jenazah meninggal, "Senior, apakah Anda memiliki keinginan yang belum selesai? Mungkin saya bisa menyelesaikannya atau dua untukmu." Tentu saja aturannya sama. Manfaat apa yang saya peroleh dari membantu Anda? Petik 2. Manfaat apa yang kamu inginkan? Meskipun dia hanyalah seorang prajurit kecil dari pengadilan surgawi, dia mungkin adalah sosok terkenal di dunia fana. Dia memiliki pengaruh yang cukup besar. Sebelum meninggal, dia sangat tenang. Apa saja, teknik kultivasi, hal-hal yang kamu tinggalkan di dunia fana, dunia spiritual, atau dunia abadi bisa dilakukan. Yang Chen menjawab dengan acuh tak acuh, jika Anda memberi saya keuntungan, saya mungkin membantu Anda memenuhi keinginan Anda. Ini kesepakatan yang adil. Bagaimana jika kamu mengambil manfaatnya tetapi tidak dapat memenuhi keinginanku? Prajurit itu mendengus dan menanyai Yang Chen. Episode 10. Semua orang di sini adalah orang besar. Saya hanya manusia kecil, saya tidak berani menyombongkan diri. Nada bicara Yang Chen masih acuh tak acuh. Saya akan berusaha melakukan apa yang saya bisa. Apa yang tidak bisa saya lakukan, kemampuan saya terbatas, dan saya tidak berani memberi Anda jaminan apapun. Namun kalian semua sudah masuk ke dalam Immortal Register. Setelah Anda mati, semuanya berakhir, dan Anda tidak perlu berharap untuk bereinkarnasi lagi. Hal-hal yang tertinggal juga sama sekali tidak ditakdirkan bersamamu. Jika masih ada yang tersisa untuk generasi muda, saya tidak akan memaksa Anda. Lakukan sesukamu. Petik 2. Suaranya tidak keras, tetapi di dalam platform pembantaian abadi, sangat mudah bagi suara Yang Chen untuk didengar oleh semua orang. Kata-katanya tentu saja didengar oleh semua orang. Karena itu masalahnya, aku tidak punya keinginan apapun untuk dipenuhi. Lakukanlah. Prajurit pengadilan surgawi tidak merasa khawatir. Dia menutup matanya dan menunggu Yang Chen bergerak. Setiap ketidakadilan pasti ada pelakunya, setiap utang pasti ada debiturnya. Kamu dan aku tidak pernah bermusuhan satu sama lain di masa lalu. Aku hanya melakukan tugasku dan bertindak berdasarkan perintah. Maafkan aku. Yang Chen tidak memaksakannya. Karena dia sudah mengatakannya, dia tidak bisa menjamin bahwa dia bisa memenuhi keinginannya, tapi dia juga tidak akan memaksa mereka untuk menerimanya. Yang Chen tentu saja tidak akan marah jika mereka tidak mau menerimanya. Bagaimanapun, setelah pihak lain meninggal, esensi kehidupan mereka pasti akan menguntungkannya. Kaca, pedang pembunuh itu berkilat, dan prajurit pengadilan surgawi juga tewas di platform pembantaian abadi. Poin prestasi di atas ring hanya meningkat sedikit di atas 100.000. Sepertinya status prajurit itu bahkan lebih rendah dibandingkan dengan tanah. Namun, esensi kehidupan prajurit itu beberapa kali lebih banyak daripada yang ada di tanah. Menyerapnya dalam satu tarikan napas dan mengedarkan budidayanya memerlukan waktu penyerapan tanah beberapa kali lipat. Itu hanya 2 orang, tapi Yang Chen merasakan perubahan besar di tubuhnya.
Seperti yang dia duga, membunuh seorang immortal puluhan ribu kali lebih efektif daripada membunuh manusia biasa. Saya telah menjelajahi dunia tanpa rasa khawatir. Saya tidak memiliki keinginan apapun yang perlu dipenuhi oleh manusia fana seperti Anda. Tidak ada gunanya bicara, lakukanlah. Orang ketiga sangat berterus terang. Dia tidak menunggu Yang Chen bertanya dan mengambil inisiatif untuk berbicara. Setiap ketidakadilan pasti ada pelakunya, setiap utang pasti ada debiturnya. Kamu dan aku tidak pernah bermusuhan satu sama lain di masa lalu. Aku hanya melakukan tugasku dan bertindak berdasarkan perintah. Maafkan aku, karena pihak lain berterus terang, Yang Chen bahkan lebih berterus terang. Setelah mencoba mengeluarkan beberapa kata darinya, dia mengangkat tangannya dan menebas. Itu bersih dan rapi. Selain memberi Yang Chen lusinan poin prestasi dan mengubah akar roh dan meridian Yang Chen, tidak ada lagi yang tertinggal. Orang tua ini tidak bisa berkata apa-apa, selama kamu memiliki kesempatan untuk membunuh beberapa pemberontak lagi di masa depan. Dewa Gunung berikutnya juga adalah orang yang tidak mau menyerah. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menunggu Yang Chen mendesaknya dan berkata, sebelum saya naik, saya meninggalkan kebun herbal untuk keturunan saya. Sayangnya, saya pergi terburu-buru dan tidak punya waktu untuk memberi tahu mereka. Aku akan memberikannya padamu. Letaknya di Gunung Xiangyang. Orang tua ini pernah menetapkan batasan. Jika Anda ingin masuk, Anda harus melalui banyak masalah. Petik 2. Kebun herbal Gunung Xiangyang. Pikiran Yang Chen sedikit bergerak, dan dia dengan santai menjawab, arai mantra 7 langkah, 3 langkah maju, 2 langkah mundur, 1 langkah ke kiri, 1 langkah ke atas, dan 1 langkah mundur. 7,5 putaran, diulangi 7 kali. Hanya saja mereka yang memiliki energi spiritual atribut air dapat memasuki susunan. 7 kali 7, 49 langkah, 1 langkah salah dan Anda akan terbunuh. Senior meninggalkan banyak hal baik. Terima kasih banyak. Petik 2. Bagaimana kamu tahu? Mendengar Yang Chen mengucapkan hampir setiap kata, Dewa Gunung tidak dapat mempercayai telinganya. Awalnya, dia berpikir hanya dia yang tahu tentang ini, tetapi di depan Yang Chen, sepertinya tidak ada pertahanan. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Aku baru tahu. Yang Chen tahu itu karena kebun ramuan ini ditemukan 2000 tahun kemudian. Sebuah sekte tingkat menengah kehilangan lusinan master jiwa baru lahir, dan mereka menggunakan metode ini untuk masuk. Tentu saja, Yang Chen tidak akan menjelaskan alasannya kepada Dewa Gunung, dia hanya terus berkata, setelah naik, kecuali Anda bersedia mengorbankan kultivasi Anda, tidak ada yang bisa mengirim pesan seperti itu ke alam bawah. Senior, saya berjanji kebun herbal ini tidak akan tertutup debu lagi. Senior, jangan khawatir dan lanjutkan perjalananmu. Petik 2. Mantra untuk mengumpulkannya adalah, Dewa Gunung memandang Yang Chen dengan kaget dan mengucapkan mantra untuk mengumpulkannya. Terima kasih banyak, Senior. Yang Chen membungkuk lagi. Aku tidak bisa melihatnya. Dewa Gunung baru saja mengucapkan kalimat ini. Pada titik ini, tidak ada yang mengira akan ada peluang untuk bertahan hidup. Setiap orang dapat melihat bahwa inilah sifat sebenarnya dari para dewa. Setiap penampilan mereka membuat Yang Chen mengagumi mereka. Setiap ketidakadilan memiliki pelakunya, dan setiap hutang memiliki debitur. Anda dan saya tidak memiliki keluhan di masa lalu, dan tidak ada permusuhan di antara kita. Saya melakukan tugas saya, dan saya bertindak berdasarkan perintah. Mohon maafkan saya, setiap kali dia akan membunuh seorang immortal, Yang Chen akan selalu mengucapkan kata-kata ini dengan sabar. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yang Chen kemudian akan menggunakan pisaunya. Mengapa kamu mengucapkan kata-kata ini setiap kali sebelum kamu menggunakan pisau? Orang kelima tampak seperti seorang sarjana, dan dia tidak dapat melihat posisi resminya. Dia menanyakan pertanyaan ini kepada Yang Chen, dan bahkan mengatakannya dengan sinis. Apakah kamu takut setelah membunuh dewa, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik? Apakah kamu merasa bersalah? Aku hanya tidak ingin mendapat karma apapun. Yang Chen tidak peduli dengan nada sarkastik orang lain, dan menjawab dengan acuh tak acuh, meskipun semua orang mati di tangan saya, penyebab kematiannya bukan pada saya. Jika ada karma, itu pada orang yang memberi perintah. Jika senior masih memiliki kebencian, lebih baik membawanya ke musuh sebenarnya. Saya hanya seorang algojo, dan saya tidak ingin mendapat karma apapun. Petik 2. Kamu pikir aku tidak akan mendapat karma apapun hanya karena kamu bilang begitu. Meskipun cendekiawan itu terikat, matanya bergerak cepat, saya khawatir itu bukan terserah Anda, bukan. Apakah saya ingin mendapat karma atau tidak, itu semua terserah saya. Yang Chen tidak marah, dan hanya menjawab pada dirinya sendiri, membunuh semua orang adalah tugasku, dan aku memiliki hati nurani yang bersih. Jika saya katakan saya tidak akan mempunyai karma apapun, maka saya tidak akan mempunyai karma apapun. Keyakinan yang kuat pada perkataannya membuat ulama tersebut merasa putus asa. Setelah memasuki platform pembantaian abadi, Yang Chen hampir selalu menyebut dirinya sebagai aku. Salah satu dari dewa yang terbunuh ini bisa jadi adalah seniornya, jadi Yang Chen hanya menyebut dirinya, senior, dan menyebut dirinya, saya, dan tidak ada yang lain. Baiklah, orang tua ini juga memiliki keinginan yang belum terpenuhi, bunuh beberapa orang lagi, dan aku akan meninggalkanmu beberapa hal baik. Sarjana itu terkekeh, lalu berkata kepada Yang Chen, di lembah dan Yu Gunung Luking, ada harta ajaib dan pil yang ditinggalkan orang tua ini, setelah kamu keluar, kamu bisa pergi ke sana untuk mencarinya.
Apakah Anda dapat menemukannya atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan Anda. Petik 2. Apakah ada sesuatu yang perlu diperhatikan saat masuk dan keluar lembah dan Yu? Yang Chen bertanya tanpa mengubah nadanya. Masuk itu mudah, cukup masuk, dan keluar membutuhkan cermin tembaga angin 8 harta karun untuk menekan mata formasi. Jawaban cendekiawan itu juga sangat cepat, tanpa ragu-ragu. Rencana bagus. Yang Chen tiba-tiba mencibir, lembah dan Yu, tidak ada jalan keluar. Cermin tembaga angin 8 harta karun tidak bisa keluar. Saya tidak bermaksud menipu senior, tetapi senior ingin membunuh saya, jadi saya harus menyinggung perasaan Anda. Petik 2. Hahaha, junior, kamu cukup pintar untuk mengetahui bahwa ada jebakan. Sarjana itu tertawa, secara kebetulan mengetahui lembah dan Yu, sepertinya kamu tidak ditakdirkan untuk mati. Namun, lelaki tua ini sudah dalam kondisi seperti itu, dan nyawaku dipertaruhkan, aku bertanya-tanya apa yang bisa membuatku tersinggung selain kematian. Petik 2. Aku tidak berbakat, tapi kebetulan aku mengetahui tangan iblis mutlak abadi yang lumpuh. Ada cibiran di wajah Yang Chen, tetapi mulutnya berkata dengan jelas, meskipun saya seorang manusia dan tidak memiliki kekuatan magis, tetapi dengan tahap pemenggalan abadi di tangan, saya juga dapat menampilkan 1 atau 2. Senior, sebelum kamu mati, nikmatilah. Petik 2. Saat kata-kata Yang Chen jatuh, ekspresi cendekiawan itu berubah drastis. Bukan hanya dia, bahkan makhluk abadi di bawah panggung pun mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.